ke pemateri yang kedua, kepada Bapak Manggala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, baik. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam bahagia, sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudari sekalian, saudara-saudari bangsa dan juga tanah air kita semuanya yang memiliki latar belakang yang unik dan juga berbeda. Terlebih dahulu saya sampaikan dirgahayu untuk PSPK IAIN Surakarta. Semoga terus merawat keberagaman dan juga menjadi penyejuk dalam setiap suasana. Saya izin menampilkan slide. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Para narasumber yang saya hormati, Ibu Jen, dan juga yang lainnya, saya lihat ada beberapa narasumber yang hari ini menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat, yaitu Ibu Suprapti juga. Saya rasa tadi Ibu Jen lebih suka dipanggil Jeng ya. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa ngopi di Surakarta, sekaligus kita bisa wisata kuliner. Kemarin saya bertemu salah satu dari IAIN Surakarta juga, Mas Asif, yang saya ajak kuliner di Wonogiri. Kebetulan saya sekarang tinggal di Wonogiri. Mudah-mudahan nanti saya diajak juga nih kuliner di Surakarta bareng teman-teman dosen IAIN Surakarta. Oke, hari ini kita berdialog lintas agama tentang toleransi dalam konteks kewarganegaraan. Saya akan mengambil sedikit bagian yaitu kesetaraan dalam keberagaman. Bahwa yang perlu kita ketahui bahwa toleransi itu merupakan sifat ataupun sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, yaitu pendapat, pandangan, dan juga kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kita tahu bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan, memiliki banyak sekali latar belakang yang sangat unik yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Itu menjadi satu kekuatan dan juga di sisi lain menjadi satu ancaman yang harus diantisipasi. Kemudian kalau kita berbicara soal kewarganegaraan yang juga dikenal sebagai kata citizenship, yang artinya adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Ketika kita lahir, kita mengurus satu dokumen agar kita masuk dalam kategori warga negara Indonesia, yaitu kita mengurus akta lahir, kemudian dalam susunan kakak kita dimasukkan nama kita di sana, dan kemudian ketika setelah dewasa, kita memiliki KTP, dan kalau misalkan kita mau bepergian ke luar negeri, ke lintas negara, kita juga harus memiliki paspor sebagai tanda bahwa kita adalah warga negara yang sah dan dilindungi oleh hukum. Mengapa kewarganegaraan itu sangat penting? Beberapa waktu lalu, ketika saya masih stay di Jakarta, saya dan teman-teman bertemu dan beraudiensi dengan Duta Besar Myanmar. Ketika itu meledak peristiwa Rohingya yang ramai di mana-mana. Salah satu penyebabnya adalah mereka sampai dengan hari ini, sebagian besar belum memiliki kewarganegaraan yang jelas. Jadi mereka saat ini masih dalam posisi stateless.
tanpa kewarganegaraan yang jelas. Tadi disampaikan bahwa ketika kita tidak memiliki kewarganegaraan, maka perlindungan hukum yang melekat kepada kita pun pasti akan sangat lemah. Maka dari itu penting sekali kita memiliki dokumen-dokumen, memiliki bukti-bukti kewarganegaraan. Dan jangan sampai kita kehilangan kewarganegaraan. Kita bisa saja pindah. Dalam aturan undang-undang kita tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di sana juga disebutkan bahwa seorang asing pun bisa kemudian menjadi warga negara Indonesia dengan memiliki syarat-syarat tertentu. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita berbicara kewarganegaraan, maka hak-hak yang melekat kepada kita seperti hak-hak sipil, hak politik itu sudah menjadi milik kita sejak lahir. Maka dari itu, hak yang paling penting yang saat ini kita hidup adalah hak kewarganegaraan. Karena ketika kita menjadi warga negara, kita memiliki satu keistimewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai cita-cita kita dan juga membantu negara untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, ketika kita berbicara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam hal ini, bela negara tadi disampaikan juga bahwa tidak harus menjadi seorang TNI, Polri, ataupun yang lainnya sebagai alat pelindung negara, tetapi kita semua memiliki kewajiban untuk bela negara melalui profesinya masing-masing, melalui keahliannya masing-masing. Bisa menjadi dokter yang hari ini sangat diperlukan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Menjadi seorang petani yang juga mensuplai kebutuhan makanan, menjadi seorang nelayan yang juga menjadi sektor yang penting dalam dunia industri perikanan dan lain sebagainya. Bahwa setiap warga negara itu harus diperlakukan sama. Tidak ada, kalau kata saya, kalau menurut saya tidak sangat sepakat ketika mendengar satu kata mayoritas dan minoritas. Kalau kita lihat dalam konteks kewarganegaraan. Karena warga negara harus melihat semuanya sejajar, semuanya sama, berhak dilayani dan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang lain. Tidak boleh satu suku, satu agama apapun yang dikucilkan sehingga mereka tidak mendapatkan akses yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, mungkin di daerah-daerah masih terdapat beberapa kasus yang sampai dengan hari ini belum terselesaikan, yaitu kasus-kasus tentang misalkan mereka tidak mendapatkan haknya untuk beribadah, tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran agama, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hal yang sesungguhnya sederhana, yang harus diberikan, difasilitasi oleh negara. Ketika kita berbicara hak, maka negara wajib melindungi, wajib memfasilitasi, dan juga wajib menghormati, to protect, to fulfill, dan lain sebagainya. Itu merupakan hak asasi manusia yang harus sama-sama diperjuangkan dan juga sama-sama diperhatikan. Kemudian dalam pasal 28, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Meskipun kita tahu tantangannya adalah hari ini politik identitas seringkali dipakai dalam urusan pemilu. Seringkali politik identitas ini menguat ketika masa-masa pemilihan kepala daerah, kemudian seperti bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Harus misalkan dalam tagline yang mereka mengangkat bahwa harus seagama, kemudian harus putra daerah,
harus suku ini, suku itu. Itu semua sepertinya kita sedang mengalami kemunduran proses berpikir, saya rasa. Ketika pada saat itu para pejuang, para founding fathers dan para founding mothers kita sama-sama berupaya untuk menghilangkan sekat-sekat kedaerahan, sekat-sekat kesukuan, tapi hari ini nampaknya justru banyak yang mundur berpikirnya. Ada yang pengen daerahnya dijadikan daerah istimewa dengan pengen mengatur hukumnya sendiri. Itu kan adalah tanda-tanda bahwa perpecahan dan kemudian ingin melepaskan diri dari NKRI itu menjadi satu PR bersama untuk kita waspadai. Karena kita sebagai akademis memang seharusnya kita sebagai corong-corong yang selalu terus-menerus meneriakkan narasi-narasi positif tentang kewarganegaraan, tentang toleransi, baik itu toleransi agama, termasuk toleransi kewarganegaraan. Dalam pasal 28I, setiap orang berhak dari pengakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dengan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian dalam pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Saya sekitar beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 tahun saya mengajar di sekolah SMP, SMA juga di Jakarta, dan bahkan di sana bukan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta yang dalam yayasan agama tertentu. Tetapi saya menemukan suatu toleransi kewarganegaraan, toleransi yang membolehkan seseorang atau guru atau bekerja di sana, tetapi tidak di sekolah internasional juga di sana. Jadi anak didik itu yang meskipun jumlahnya tidak banyak, memiliki perbedaan agama, tetapi mereka terfasilitasi dengan baik. Beberapa agama terdapat dalam satu sekolah, kemudian semua siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, ini perlu diteruskan. Karena ini salah satu bentuk kita menghargai adanya perbedaan. Kita tidak cukup berbicara saja, tetapi suatu toleransi itu harus ditunjukkan dalam sikap dan perilaku. Karena toleran itu bukan kata sifat saja, tetapi kata kerja. Yang kita harus bekerja, harus memberikan teladan, harus memberikan contoh real, sehingga kita bisa ditiru bahwa hidup itu memang ada benar-benar toleransi, bukan hanya sebatas semboyan Bhinneka Tunggal Ika saja, tetapi memang benar-benar harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah foto yang beberapa waktu lalu viral setelah terjadinya ledakan bom di Surabaya yang menewaskan kurang lebih 28 orang pada Mei 2018 kalau tidak salah. Ini foto ini diambil di Desa Bentek di Lombok Utara. Kebetulan saya sering ke sana dan mungkin pertengahan bulan ini juga akan ke sana lagi. Di sana memiliki satu keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Di sana ada satu wihara. Ada satu wihara yang cukup besar juga. Karena sekitar wihara itu ada penduduk agama Buddha yang cukup banyak. Kalau di daerah-daerah Jawa maupun di sekitarnya, di seluruh Indonesia juga, ketika mendengar suara toa, gitu, itu biasanya azan dan sebagainya. Tetapi di Lombok Utara ini tidak hanya azan maupun yang diperdengarkan, tetapi juga parita-parita suci yang dibacakan oleh para biku maupun para umat Buddha di sana.
Pada awalnya saya terkejut. Apakah itu suara dari wihara? Saya tanya kepada salah satu penunjuk. Iya Mas, benar. Memang di sini kebiasaannya begitu. Tidak hanya pembacaan kita ataupun parita suci saja yang diberitahukan lewat toa ataupun speaker, tetapi juga ketika kami ada kerja bakti bersama dengan penduduk di sini, baik itu agamanya apa, kita biasa juga sampaikan melalui toa wihara atau speaker wihara. Dan memang di sana memang sudah terbiasa kehidupan keberagamannya memang sangat-sangat terjaga. Dan inilah wajah-wajah Indonesia yang harus terus kita gelorakan, harus kita sebar kemana-mana. Karena memang tidak ada satu agama atau keyakinan apapun yang mengajarkan kita untuk membenci dan keyakinan orang lain. Seperti halnya saya suka sekali kata-kata dari tokoh umat Islam Ali bin Abi Thalib, yaitu mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan juga satu kata yang selama ini digunakan sebagai wujud toleransi beragama adalah dari Raja Asoka, seorang raja yang setelah bertobat gitu bahasanya, kemudian memeluk agama Buddha, yang tidak memimpin negaranya dengan perang dan segala macam, setelah itu dihentikan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia yang menghina agama orang lain, sesungguhnya menghina agamanya sendiri. Sebab jika agamanya tidak bisa mendidiknya untuk menghargai agama orang lain, untuk apa dia beragama? Ini merupakan kalimat-kalimat yang menyejukkan bagi saya. Kemudian kalau kita berbicara contoh implementasi, contoh toleransi dalam konteks kewarganegaraan adalah memberi ruang berkarya bagi semua warga negara dalam semua instansi, khususnya pemerintahan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya, melainkan pada kapasitas dan juga keilmuan. Nah, dalam instansi yang juga saya bekerja ini, meskipun sekolah tinggi agama Buddha, dosen pengajar maupun yang lain, tidak hanya semua beragama Buddha, tetapi ada Islam dan juga yang lain. Karena yang kita lihat adalah bagaimana memahami kebutuhan dan juga potensi keahliannya. Sama-sama diberikan hak yang sama dalam mengembangkan diri. Ini adalah salah satu perilaku yang mungkin di sebagian tempat jarang terjadi. Saya rasa kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap agama itu menjadi satu kekuatan yang harus kita sama-sama jaga. Lalu apa penyebab terjadinya toleransi? Saya meyakini bahwa toleransi dan toleran itu ada satu perbedaan yang cukup jauh, yaitu beda dengan toleransi itu tumbuhnya secara alami. Sejak lahir kita sebenarnya tidak ada masalah dengan siapapun soal agama, soal suku, soal perbedaan etnis, ras, dan lainnya. Tetapi kalau intoleransi ini ada karena ada yang mengajarkan. Gitu. Jadi maka setiap kita wajib merawat toleransi, menjadi duta moderasi, dengan menjadi penyejuk bagi semuanya. Dengan begitu, lingkungan sekitar kita pun nyaman ditinggali oleh siapapun. Beberapa waktu lalu, saya menjadi tim perumus di Youth Interfaith Peace and Center, di YPC. Di sana kita berdialog antar agama dan juga keyakinan yang ada di Indonesia, seperti Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Kita berbicara soal value-value yang kita bangun, yang kita sepakati bersama dari masing-masing agama ini, masing-masing keyakinan ini untuk disebarluaskan melalui media sosial. Karena tongkrongan-tongkrongan manusia sekarang, tongkrongan-tongkrongan rakyat itu
tidak hanya di warung kopi dan lain sebagainya, tapi juga di tempat di media sosial seperti Facebook, kemudian seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berangkat untuk mencoba menyemai toleransi, itu kita banyak sekali lahan, termasuk hari ini media sosial, yang hampir semua orang menggunakannya. Oke. Terakhir, bahwa menurut saya beragama itu ibarat kita punya baju kesukaan yang tak semua orang bisa suka, apalagi memaksakan agar orang lain memakai. Saya rasa cukup dari saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Jadi Pak Manggala itu mengatakan bahwa hak yang paling penting itu hak kewarganegaraan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Gitu. Nah, cita-cita bangsa itu ya tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita bertoleransi antar suku, agama, ras, budaya yang berbeda-beda di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari peserta ini sudah ada 2 penanya, yaitu yang pertama atas nama Vivi Ivy. Dia bertanya, apakah teroris itu selalu diidentikan dengan Islam? Dan bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia ketika mengetahui kejadian teror terjadi di suatu wilayah Indonesia? Mohon maaf, agak terganggu dengan suara kereta api ya. Saya rumahnya ada di dekat banget sama kereta api kayak gitu. Pertanyaan ini bisa dijawab untuk 3 penanya. Untuk pertanyaan kedua yaitu mohon izin bertanya, apakah dalam negara toleransi terhadap akidah agama itu dibolehkan? Dan adakah batasan-batasan terhadap toleransi terhadap akidah agama tersebut? Atas nama Muhammad Yusuf. Silakan untuk pemateri. Dari Cheng Chen ya. Ya, siap. Ya, terima kasih Mbak Ayu Krastina. Nah, ini hadir Bu Azza juga ya, Bu Azza Hilawati. Selamat siang. Ya, 2 pertanyaan yang menarik ya, karena representasi mungkin dari pertanyaan dari benak-benak teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama perlu dibedakan ya. Jadi dalam konteks ilmu pertahanan itu antara tindakan teror dengan pemahaman teror, kemudian tindakan intoleransi dan pemahaman intoleransi itu ada tahapan sendiri. Jadi kita tidak bisa langsung mengkategorisasikan atau kemudian memiliki praduga bahwa seorang ini adalah betul-betul teroris. Nah, itu ada tahapnya. Dan kalau saya itu berpatokan pada tahapan yang sudah ditetapkan oleh PBB ya. Jadi bersifat resmi dan bersifat internasional. Itu memang tahapan yang paling harus antisipasi adalah tindakan teror ya. Jadi yang seperti kemarin itu ya, itu sudah termasuk tindakan teror. Walaupun kita lihat korbannya sedikit ya, tapi kita tidak melihat korban, tapi berarti kan sudah ada tindakan teror, ada peluang di situ, ada peluang dan ada kelengahan dari kita sendiri dan juga berarti ada suatu keberhasilan dari jaringan terorisme ini gitu. Jadi itu ya, jadi pertama-tama perlu dipahami bahwa ada tahapan gitu. Nah, bagaimana supaya kita ini terutama dari stakeholders terkait ya, BNPT dan juga Pemda serta organisasi-organisasi yang berperan besar dalam masyarakat, misalkan dari MUI, dari NU, kemudian dari Muhammadiyah juga, itu bagaimana supaya mengantisipasi dari benak dulu gitu. Jadi betul-betul tidak ada pemikiran kekerasan, tidak ada pemikiran untuk istilahnya mentogutkan negara gitu kan, karena dalam pemahaman mereka kan negara adalah togut gitu. Kemudian bank adalah riba,
dan juga kalau saya membom diri saya demi keyakinan saya tersebut, saya ini akan memberikan syafaat bagi keluarga saya, kurang lebih gitu ya. Itu narasi-narasi yang dibangun di dalam benak sehingga memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa tindakan dia itu benar gitu ya, benar bagi dia gitu. Nah, inilah menurut saya perlu digalakkan lagi karena kan sudah ada program-program anti teror, kemudian juga program-program supaya memang dari benak dulu ini bersih gitu, tidak ada istilahnya menuju ke tindakan teror tadi. Bahwa kalau dari tahap awal tadi, tahap terorisme itu ya dari tahap awal ini bibit sini udah harus diantisipasi gitu. Jadi saya tidak berpikir atau mengatasnamakan suatu agama tertentu, tapi saya berpatokan kepada PBB tadi ya, sudah ada list yang memang list jaringan terorisme dan juga ada juga yang baru-baru keluar ini kan list financing terorisme tadi yang saya sebut ya di PPT saya itu, bahwa tindakan teror ini kok bisa terjadi ya karena ada dana juga, ada pemasok ya, ada dana. Ini menurut saya ya harus diantisipasi sejak awal gitu. Kalau terkait peran kita sebagai mungkin rata-rata di sini akademisi dosen ataupun peneliti atau mahasiswa ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah membangun narasi, kemudian melindungilah diri Anda, benak Anda, keluarga-keluarga dan keluarga terdekat, tetangga, mungkin keluarga juga jauh di kampung itu dari pemikiran-pemikiran seperti itu gitulah. Mulailah misalkan setiap hari share suatu ayat agama yang memang membina jiwa, ya membina kerukunan, membina toleransi. Jangan share suatu ayat agama ataupun suatu postingan yang akhirnya mengarah ke kekerasan atau malah mengabaikan bahwa itu nggak masalah itu mah orang lain. Jangan kayak gitu tapi justru bagaimana kita membangun narasi yang damai ya, penuh damai, penuh sukacita, penuh kalau yang tadi dibilang narasumber kedua ya Pak Manggala bahwa ya kita ini kan orang Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya itu narasi itu harus setiap hari ya dibangun, diingatkan kembali, disadarkan kembali. Mulailah ikut kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang membangun mental menjaga kesehatan mental kita, membangun jiwa kita, juga kesadaran berpikir kita. Dimulai dari diri sendiri gitu. Dimulai kita tidak abai, kita tidak cuek, tidak abai, tidak apatis gitu ya. Tapi ya kita berperan gitu. Ya, contohnya yang paling mudah menurut saya ya sering-sering membangun narasi tadi, narasi kedamaian, perdamaian, kemudian toleransi dan tetap waspada gitu ya dengan segala hal karena kita menghadapi ancaman yang nyata ini sekarang, terorisme bukan lagi potensial ya, tapi sudah nyata gitu. Ya, terima kasih. Jadi ini ya. Kita itu mulai digalakkan lagi tentang deradikalisme, menolak intoleransi, terus terorisme kayak gitu. Nah, kata Jeng juga dengan membangun narasi-narasi, ujaran-ujaran kebaikan, kita sadar lagi tentang Pancasila, tentang Indonesia kayak gitu. Untuk selanjutnya silakan untuk Pak Manggala. Oke, baik. Saya akan menambahkan tadi beberapa lengkap sekali. Pertama, tadi kalau soal terorisme ataupun suatu tindakan intoleran yang terjadi yang kemudian dikaitkan dengan satu agama, saya sangat tidak setuju sekali. Karena bagaimanapun tindakan itu justru merusak agama sebenarnya. Tindakan-tindakan intoleran, kemudian tindakan-tindakan yang membangun ketakutan seperti teroris itu adalah tindakan yang merusak agama, merusak nilai-nilai ini memang harus terus disuarakan. Kalau kita lihat di media sosial, seringkali ribut soal ajaran yang mengajarkan bahwa boleh membunuh, boleh menghakimi keyakinan lain dan sebagainya. Itu kita harus lawan dengan narasi-narasi positif yang terus jangan berhenti. Karena kita sedang melawan musuh yang tidak terlihat juga secara nyata. Karena mereka memiliki cyber senjata yang tidak hanya ada di dunia nyata, tapi ada dunia maya dan sebagainya. Dan banyak orang yang terjerumus ikut ISIS dan segala macam
karena mereka kenal di media sosial, di Facebook dan segala macam. Itu banyak sekali penelitian mengatakan begitu. Dan tadi ditanyakan bahwa bagaimana sikap kita ketika ada tindakan terjadi terorisme di Indonesia. Yang pertama, kita harus tetap waspada. Yang kedua, kita sebagai warga negara, kita juga harus punya rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun, siapa tahu ini saya tidak mengharapkan di sekitar tetangga kita ada orang-orang simpatisan yang dia bagian dari jaringan terorisme. Maka dari itu perlu kita mengidentifikasi aktivitas, gerak-gerik dan lebih perhatian terhadap tetangga-tetangga kita atau mungkin yang baru saja kita kenal segala macam. Ya kita tidak mencurigai, tetapi jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu bagi saya sangat penting sekali. Dan kemudian peran organisasi Islam besar di Indonesia seperti NU Muhammadiyah, saya rasa sangat penting sekali untuk terus menjaga yang kata-kata orang di luar Muslim seperti Buddha, Hindu dan sebagainya. Saya beberapa kali datang menemui ketum PBNU, kemudian rekan-rekan dengan di Muhammadiyah segala macam. Ketika kami kena imbas dari konflik di Rohingya sana, etnis Rohingya. Meskipun itu konflik di luar negeri, tetapi dampaknya kita rasakan di dalam negeri, seperti diharam mau diancam dibakar, kemudian dilempar batu segala macam. Kami datang silaturahmi antara pimpinan NU Muhammadiyah. Termasuk di dalam ajaran Buddha pun tidak ada yang memperbolehkan tindakan kekerasan sekecil apapun, bahkan termasuk makhluk hidup, hewan dan lain sebagainya. Di Myanmar itu terjadi peristiwa seperti itu karena memang pemerintahan junta militer yang hari ini mengkudeta pemerintahan yang demokratis. Agama. Dan memang ada pemantik suasana saat itu. Jadi pada prinsipnya saya tidak sepakat dan tidak setuju ketika satu tindakan terorisme ataupun tindakan intoleran itu diidentikan dengan agama apapun. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya silakan Bu Suprapti. Oke, baik. Dari dua pertanyaan tadi, Leni sekaligus ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa tindakan kekerasan apapun atau bahkan yang mengancam jiwa manusia siapapun itu tidak dibenarkan oleh agama apapun ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi pelaku yang sudah diidentifikasi di Makassar dan di Jakarta itu kebetulan mereka itu adalah Muslim atau seorang Islam. Namun jangan menyalahkan agamanya, karena agama Islam itu tidak membenarkan tindakan hal tersebut. Oke, bahwa terorisme atau bahkan mereka sebenarnya motifnya mereka itu apa sih? Mereka itu memerangi orang yang di luar atau tidak sependapat dengan agamanya, misalkan seperti itu ya kan, motifnya seperti itu. Padahal di agama Islam itu sudah jelas disampaikan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Itu sudah jelas ya, itu kalimat yang super jelas, saya rasa tidak perlu lagi kita bahas karena sehari-hari sudah kita amalkan. Namun didukung juga dengan hadis yaitu yang membahas mengenai toleransi, di mana Ibnu Abbas ditanya, atau Ibnu Abbas itu berkata, agama manakah, bertanya kepada Rasul ya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu jawabannya adalah Al-Hanafiyah As-Samha, yaitu yang lurus dan toleran. Berarti kalau tidak toleran itu berarti kan tidak dicinta kan? Berarti mereka ada tanda kutip kesalahpahaman terhadap pemahaman agamanya, yakni kebetulan yang dipahami mereka Islam atau agamanya sedang
memeluk Islam. Tapi ada pemahaman yang keliru di situ. Jadi di situ sudah sangat jelas ya bahwa manusia itu boleh beriman dan boleh tidak beriman. Lakum dinukum waliyadin. Allah aja menciptakan manusia itu beragam. Tentunya yang butuh Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh mereka, tapi manusia butuh Tuhan, ya kan, seperti itu. Nah, tadi yang pertanyaan kedua juga teroris itu identik dengan Islam dan toleransi terhadap akidah agama. Ya tidak bisa memaksa juga ya. Kita harus sama atau mereka harus sama dengan akidah kita, atau bahkan kita harus satu dunia ini sama, satu akidah, kan nggak seperti itu. Mungkin dia pelaku itu kurang piknik kali ya. Coba pergi ke wilayah yang mayoritas itu adalah non-Muslim, di mana toleransi itu sangat tinggi, sangat dijunjung tinggi oleh ternyata itu adalah perwakilan dari Indonesia. Ini saya sedikit cerita juga ketika saya berkunjung ke wilayah Indonesia Timur. Kebetulan saya dulu ada penelitian di sana. Saya seorang Muslim yang menggunakan hijab, di mana saya tinggalnya di sana, di salah satu rumah seorang Katolik ya, seorang Katolik, di mana dan lingkungan tersebut itu semuanya mayoritas Katolik dan tidak ada suara adzan dan jauh dari masjid. Kemudian saya adalah seorang Muslim. Ketika saya berkunjung ke rumah warga, mereka itu semuanya welcome dan memberikan saya hidangan atau sajian yang halal. Halal itu dalam arti dari sudut pandang agama saya ya. Mereka tidak memberikan hidangan minuman yang beralkohol karena mereka minuman keras di sana itu sudah sangat terbiasa ya. Dan ketika saya berkunjung ke sana, dia tidak memberikan minuman itu. Kemudian untuk makanannya pun mereka itu sangat menjamu ya, sangat menjamu. Tamu adalah raja. Mereka tentu menghidangkan makanan-makanan yang terbaik. Padahal mereka juga dari keluarga yang menengah ke bawah, namun mereka untuk menjamu tamu tadi itu memberikan yang terbaik. Ketika mereka mengetahui karena saya adalah seorang Muslim, jadi apa yang mereka lakukan coba? Mereka memberikan saya atau menghadirkan saya itu ayam itu masih hidup. Kan saya jadi kaget kan, ceritanya undangannya itu adalah untuk makan siang. Saya diundang untuk makan siang ke sana. Namun ketika saya menggedor pintu, kemudian saya langsung disajikan dengan ayam yang masih hidup. Kan saya jadi kaget. Maksudnya apa ini? Ternyata bapaknya tersebut itu memberikan kesempatan saya untuk menyembelih ayam secara Islam. Nah, itu kan sebenarnya bentuk toleransi kan. Mereka saja mempunyai sikap yang sangat toleran tinggi sekali terhadap kita. Kita juga sama seperti itu. Saya ketika di sana juga tidak memaksa ketika mereka sedang ada acara adat, kemudian ada sedang kegiatan keagamaan di gereja-gereja, karena setiap berapa meter di sana kan ada gereja, dan saya tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan mereka itu gitu. Jadi kita sebenarnya indah, berdampingan tuh sebenarnya saat itu indah sekali gitu. Mereka mungkin asing ya melihat saya karena yang Muslim beribadah, mereka mungkin tidak pernah melihat sebelumnya ketika saya sholat, mereka itu melihat saya, oh ternyata kalau Muslim itu gitu ya cara ibadahnya. Nah itu kan sebenarnya kenangan yang indah ya ketika kita hidup berdampingan, kita tidak seiman tapi kita saling menghargai, kita saling menjaga seperti itu. Saya diberikan tempat yang suci, bahkan di sana ketika krisis air karena di wilayah Indonesia Timur sangat terbatas ya airnya, saya pun kalau dalam bahasa Jawa itu diangsukan diambilkan air dari sumber mata air, dibawa ke rumah untuk menjagani kalau orang Muslimnya itu sholat. Karena sholat kita adalah 5 waktu ya. Namun kita sebagai seorang Muslim juga tidak semena-mena untuk menghabiskan air itu sampai habis untuk mandi dan seterusnya. Kita minimalisir aja untuk kegiatan keagamaan saya. Kemudian saya juga pernah tinggal di keluarga yang Hindu, itu pun juga sama. Mereka memberikan tempat untuk saya untuk beribadah sesuai dengan agama saya. Dia tidak memaksa untuk mengikuti agamanya atau bahkan mengusir saya karena tidak seiman seperti itu. Enggak kayak gitu. Berarti saya rasa pemahaman terhadap agama itu
kurang berarti si pelakunya itu, bahwa ternyata semua agama yang saya kenal, yang saya pernah tinggal, bahkan saya juga pernah melakukan penggalian data juga di wihara di daerah Trowulan, itu juga sama, mereka sangat welcome sekali dengan saya yang seorang muslim, dan saya menggunakan hijab masuk ke dalam wihara itu pun tidak dipandang sebelah mata oleh mereka. Berarti kan sebenarnya kita itu sebenarnya indah gitu loh. Kita itu toleransinya tinggi, namun tadi sedikit ada kesalahpahaman terhadap agama yang kebetulan tadi adalah Islam, seperti itu. Jadi saya rasa ini bukan kesalahan pada agamanya ya, melainkan dengan pemahaman yang keliru itu aja. Seperti itu, Mbak Ayu Kristina. Saya kembalikan. Ya, untuk Cengcen sama Pak Manggala mungkin menambahkan yang pertanyaan kedua terkait apakah dalam negara itu toleransi terhadap akidah atau keyakinan agama itu diperbolehkan, dan adakah batasan-batasan terhadap toleransi terhadap akidah atau keyakinan agama tersebut, kayak gitu. Monggo untuk Cengcen dipersilahkan. Ya. Baik, Mbak MC, Mbak Ayu ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pertama-tama kita melihat diri kita ya sebagai bangsa Indonesia. Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara sekuler, dan biasanya kita disebut negara bukan-bukan. Kalau kata Prof. Munawir Syekhdali, mantan Menteri Agama, itu kita negara bukan-bukan ya, karena kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Nah, diskusi di antara dua hal ini itulah tantangan kita, karena kita tidak bisa mendaraskan suatu program gitu ya, suatu program untuk menjadi toleran atau suatu program deradikalisasi berdasarkan satu agama itu, tapi kita juga tidak bisa kemudian menjadi sekuler, artinya negara ini berhak menentukan agama mana yang boleh, agama mana yang tidak gitu ya. Jadi ya itulah diskusi di antara dua ide besar ini yang menurut saya kesepakatannya apa ya, Pancasila tadi. Kita negara Pancasila artinya adalah negara mengakui agama-agama selain agama mayoritas ya, tapi juga negara memiliki kuasa atau memiliki semacam anggaran-anggaran terkait program, mungkin pembangunan tempat ibadah ataupun program-program lain yang menunjang kebebasan beragama tadi. Nah, karena kita kan ngomongin toleransi, jadi itu pasti akan terkait dengan hubungan antar beragama tadi, hubungan antar umat beragama atau tadi dialog lintas agama gitu ya. Dan terkait dengan kalau akidah itu kan tadi lebih ke agama ya, atau kalau di Kristen Katolik kan kredonya dia, atau di Hindu Buddha di keyakinannya mereka gitu ya. Jadinya kalau akidah bukan ranah saya untuk melihat apakah suatu akidah agama A itu toleran, akidah agama B toleran, ya tentu saja kita memandang dengan suatu kondisio sine qua non, kita memandang bahwa semua agama itu kan mengajarkan kebaikan gitu ya, dengan caranya masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Jadi kita tidak melihat lagi akidah per akidah. Kita membahasnya adalah di sini konteks kewarganegaraan, di mana kita harus menerima dari lahir itu ya, kita harus menerima bahwa Indonesia negara Pancasila ya, dengan segala tantangannya ya. Tadi itu tantangannya bahwa ya kita mayoritas memang ada umat Islam ya mayoritasnya, terus kemudian terbagi juga kan. Ada organisasi besar, ada dua gitu ya, ada NU, ada Muhammadiyah gitu, dan ya itu menjadi suatu kondisi yang kita harus terima kenyataan itu, dan kemudian kita maju gitu ke depannya gitu dengan kondisi kita seperti itu ya, negara Pancasila tapi kita bukan negara agama, bukan negara sekuler, ya bagaimana kita maju dan dengan ancaman nyata sekarang, karena kan kalau di Kemhan itu ada dua macam jenis ancaman ya, nyata dan potensial. Kalau terorisme dipandang ancaman nyata karena terjadi, bahkan kemarin terjadi gitu, dan kita tidak bisa menjamin bahwa ketika kita nanti kita keluar nih ya dari tempat kita, dari kantor kita aman gitu. Apakah ini ada semacam keyakinan seperti itu gitu. Tentu ada sedikit ketakutan ya bahwa Mabes Polri aja kan diserang gitu, kurang lebih gitu. Mabes Polri itu diserang, gimana rumah saya, gimana kampung saya gitu. Nah itu menurut saya harus ini lagi ya, BNPT harus lebih serius lagi untuk membuat program-program deradikalisasi ya, bukan hanya
kita tidak memandang umat Islam saja, tapi secara keseluruhan gitu, sebagai orang Indonesia secara keseluruhan. Walaupun memang PBB itu sudah menyepakati ya. Walaupun PBB sudah menyepakati gitu ya, ada banyak jaringan, disebutkan jaringan kelompok teroris dan memang terkait ke agama. Nah, tapi kalau kita konteks di Indonesia, buat saya nih, saya sebagai yang non-Muslim ya, seperti yang diceritakan Ibu Suprapti gitu, saya juga pernah gitu ke teman-teman yang beragama Muslim, saya non-Muslim yang ya udah sendiri-sendiri aja menghormati, saling menghormati, nggak ada masalah. Nah, saya memandangnya bahwa kalau konteks Muslim Indonesia itu sudah toleran, bahkan kita kan ada suatu istilah kalau membela negara itu bagian dari membela agama kan gitu ya, ada istilah. Terus kemudian dengan tokoh-tokoh besar NU ya seperti Gus Dur kan pernah mengatakan bahwa Islam dan Pancasila itu satu jalan gitu. Dan ya, hal-hal seperti itu, narasi-narasi seperti yang menurut saya harus dibangun lagi gitu, harus diperkuat lagi. Dan kita tidak ngomong akidah agama tertentu ataupun akidah agama apakah toleran keagamaan, tidak seperti itu lagi, tapi lebih ke narasi besarnya sebagai negara Pancasila gitu kalau menurut saya. Kalau terkait tentang fokus penelitian saya ya, defense heritage itu justru itu dengan adanya pemahaman defense heritage itu membuat pemahaman sejarah kita lebih utuh gitu, bahwa kita memahami Indonesia dari benda-benda yang mati ya, tanda kutip mati ya, dari benda, dari jalan, dari jembatan mungkin, atau dari rumah peninggalan, dari bangunan benteng, dari goa, itu kan menjadi bagian Indonesia, bahwa kita mau agama apapun, mau kepercayaan kita apapun, pendidikan apapun, latar belakang keluarga atau status ekonomi sosial, kita ini orang Indonesia loh, kita memiliki suatu sharing identity yang sama gitu, suatu pemahaman agama, pemahaman akan sejarah yang sama tentang masa lalu, kemudian suatu rasa kebersamaan bahwa loh ini ada benteng misalnya tadi ya, benteng Vestenberg ya di Surakarta, apakah itu milik orang Surakarta doang? Kan enggak, itu kan milik bangsa Indonesia. Itu kan dalam narasi konteks memahami kolonialisme Indonesia kan termasuk benteng-benteng di Surakarta. Jadi itu bukan hanya milik Mbak Ayu, bukan hanya milik Mbak Suprapti, bukan hanya milik Mas Mangga, itu milik kita semua benteng itu dalam konteks mencintai bangsa Indonesia. Dan kalau kita sudah mencintai bangsa Indonesia, kita nggak akan digoyang. Kalau tadi saya katakan ya, kita kalau ada narasi yang bilang negara kita togut, negara kita neolib, negara kita banyak orang miskin, Pancasila ini nggak cocok buat kita. Nah, hal-hal kayak gitu kita nggak akan mempan gitu, karena kita memiliki suatu rasa kebanggaan yang sama sebagai bangsa Indonesia gitu. Justru kita dengan masalah-masalah tadi kita bangunlah Indonesia melalui pendidikan, melalui penelitian, atau tadi yang dibilang Mbak Suprapti ya, jalan-jalannya kurang jauh ya, kita kalau kita mau tahu toleransi gimana sih gitu ya di tempat lain, kita jalanlah gitu kemana. Misalkan kalau teman-teman ini Muslim gitu ya, bisa ke tempat Pak Manggala gitu. Gimana sih orang Buddha itu sehari-hari memaknai keindonesiaannya gitu. Saya juga sering juga ke teman-teman Muslim, gimana sih orang-orang Muslim ini memaknai keindonesiaannya. Sama juga mungkin Mbak Suprapti bisa ke tempat saya gitu ya. Bagaimana orang Katolik nih memaknai keindonesiaannya gitu. Jadi saya berharaplah BNPT ini, ya saya menaruh harapan besar pada BNPT untuk lebih serius lagi, karena kita sudah banyak program tapi ya masih kecolongan gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Jeng Jen. Mungkin Pak Manggala untuk menambahkan. Oke, baik, sangat bagus sekali tadi jawaban-jawaban yang telah disampaikan narasumber sebelumnya. Bagi saya, agama itu sebenarnya Halo Pak Manggala. perayaan yang harus dikorbankan, yang harus diganggu, yang kemudian harus dan kami biasanya arak-arakan dari Induk ke Borobudur itu kan sudah sekian kilo jarak
yang digunakan, kemudian sekian jam waktu yang digunakan untuk perayaan. Kemudian dibutuhkan suatu toleransi oleh pemeluk agama yang lain, oleh penganut agama yang lain, oleh pengguna jalan yang lain dan sebagainya. Bagi saya, tadi apakah ada batasan terkait dengan mungkin ajaran agama di masing-masing agama? Sejauh mana toleransi itu dibatasi? Menurut saya sejauh tidak melanggar, tidak merusak, dan juga tidak merugikan banyak pihak, itu bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika kita misalkan ada rekan kita sedang melakukan ibadah sholat Jumat, kemudian sedang melakukan ibadah di gereja, mereka menyembah Tuhannya masing-masing, mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan kemudian saya merasa tidak terganggu, saya rasa tidak ada masalah. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika suatu toleransi, misalkan begini, saya pemeluk agama juga, kemudian teman saya memeluk agama, kemudian saya memaksakan teman saya untuk mengikuti, untuk memaksa dan mempercayai apa yang saya yakini. Nah, disitulah batas toleransi yang sesungguhnya tidak diperkenankan, karena itu adalah salah satu bentuk pemaksaan. Jadi satu pemaksaan yang harus kita hindari. Nah itu. Jadi kalau diibaratkan begini, Indonesia itu adalah rumah bagi semua, yang ramah. Seperti kita misalkan hidup berkeluarga, ada tetangga kanan kiri yang memiliki perbedaan segala macam. Dan kemudian ada mungkin satpam atau penjaga dan lain sebagainya. Ketika ada tindakan intoleransi, ketika ada yang mengganggu satu sama lain, harus ditindak tegas. Karena apa? Karena kalau dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk dan bisa berkelanjutan. Jadi dalam konteks kita bertoleransi, kita juga harus dilindungi oleh negara. Kita harus memiliki perlindungan yang penuh. Hak kita dijaga, kita dilindungi, dihormati. Pemerintah memiliki tugas untuk to protect, to fulfill, to facilitate setiap warga negaranya yang beribadah, yang beragama sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Itu yang harus terus dilakukan, baik kita sebagai warga negara maupun juga pemerintah. Jadi intoleransi itu tidak boleh dibiarkan juga, harus terus tegas. Yang sulit tidak sama. Oke. Mungkin ada yang mau tanya secara langsung kepada tiga pemateri dari teman-teman. Udah nggak ada ya? Oke. Karena sudah cukup pertanyaan-pertanyaan kepada ketiga pemateri, mungkin dari pemateri saya kasih waktu untuk closing statement kayak gitu. Mungkin dari Pak Manggala dulu. Silakan. Oke, baik. Saya tidak akan banyak mengulas kembali, karena tadi di awal sampai dengan sekarang kita sudah banyak membincangkan toleransi. Sangat menarik sekali. Saya hanya ingin membacakan satu buah pantun untuk kita semua. Pantun tentang toleransi. Bikin sambal pakai terasi, beli cabai di rumahnya Maya.
hidup beragama harus bertoleransi agar kita bisa bahagia. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang terus menyemai, terus menyebarluaskan moderasi, toleransi, dan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan nilai agama. Salam Pancasila. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Ceng Chen mau kasih closing statement. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kalau pada tataran teori, teman-teman semua bisa baca sendiri gitu ya. Sekarang sudah ada banyak e-book, banyak akses ya yang bisa teman-teman akses, juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah ya terkait dialog-dialog lintas agama, kemudian kewarganegaraan atau terkait tentang bagaimana menjadi pribadi yang toleran itu sudah banyak sekali. Tapi kalau saya mungkin closing statement ini lebih sesuatu yang real ya, yang praktis. Ya kita bangun semacam mungkin WA group ya, isinya kita semua ini ya dari PSPK IAIN Surakarta sebagai adminnya, dan kita semua bisa di situ nanti kalau ada webinar-webinar terkait toleransi bisa ikutan lagi gitu, karena pemahaman toleran nggak bisa bulanan atau tahunan, tapi harus setiap hari dibangun gitu. Jadi itu mungkin closing statement saya yang paling praktis ya, yang bisa kita betul-betul punya peran di situ, peran yang nyata ya. Terima kasih Bu. Untuk Ibu Suprapti, silahkan closing statement-nya. Oke, baik. Dari saya untuk penutup hari ini, yang penting kita itu bisa menjaga semangat kebangsaan. Kita bisa melakukan dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari kelembagaan. Jika memang kita berasal dari lembaga institusi atau dari universitas atau dari perguruan tinggi ataupun dari manapun, kita harus mempunyai komitmen untuk menjunjung atau mengembalikan ideologi Pancasila yang sebenarnya. Ya, kita harus mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap kelembagaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua dari aspek regulasi, karena kita menjadi warga negara yang baik, tentu kita harus taat hukum ya, taat peraturan, taat apa yang sudah menjadi kebijakan publik, sehingga kita bisa hidup berdampingan, hidup harmonis satu sama lain seperti itu. Kemudian yang ketiga dari aspek budaya, kita harus mencintai budaya kita harus mencintai tanah air kita harus bertoleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia tercinta ini. Demikian Mbak Ayu, terima kasih. Itu ya intinya kita harus saling toleransi antar agama, antar suku, antar budaya, antar ras, bahasa, kayak gitu. Ini acara selanjutnya yaitu ada doa bersama. Mungkin dari tim PSPK, waktu dan tempat saya persilahkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak MC, Mbak Ayu. Terima kasih Dr. Jin yang luar biasa memberikan pemaparan yang hebat sekali. Mas Manggala yang menarik sekali juga paparannya. Dan juga Mbak Suprapti yang juga tidak kalah hebatnya dalam pemaparan hari ini. Dan segenap sahabat-sahabat SPK yang sudah sangat berjuang dalam memakmurkan PSPK dan segenap partisipan, mari kita semua berdoa semoga negara kita aman, tentram, makmur, sentosa bagi kita semua. Doa akan saya panjatkan dengan secara agama Islam, untuk yang lain menyesuaikan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wa sallam. Ya Allah,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pencipta, Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa, pencipta seluruh alam semesta. Ya Allah, berikanlah negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang aman, tentram, damai, negara yang beriman kepadamu ya Tuhan kami, negara yang adil dan beradab, negara yang bersatu, negara yang berdemokrasi yang baik, negara yang adil terhadap segenap rakyatnya, negara yang penuh dengan toleransi, aman, damai, ekonomi makmur, dan aman sentosa. Ya Allah, berkahilah tanah kami, tanah air kami, Indonesia ya Allah, dengan penuh rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah Indonesia ini negara yang damai, titi toto tutu gemah rifah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo. Ya Allah, menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang baik, negara yang maju, yang Engkau ridhoi ya Allah ya Tuhan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Mari sebelum saya akhiri doa, kita salam Pancasila semuanya. Di videonya dibuka ya. Videonya dibuka biar kita bisa salam Pancasila, difoto bersama Mbak Aza, Mbak Ika. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.